Halo, bertemu lagi dengan aku Sutaro Tidur. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Gemini ya. Energinya perihal terkait tentang pesan malaikat atau pesan angel untuk kamu di bulan Mei 2022. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma general, bukan personal, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa gak resonate, berarti energi ini bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Gemini. Kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir. Terutama ketika aku shuffle kartu ini. Biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat ya, Gemini. Pesan malaikat atau pesan angel untuk kamu di bulan Mei 2022. Kita lihat dari energi kartunya. Beri saya 10 kartu untuk Gemini. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Page of Swords, Seven of Pentacles, Page of Cups, Two of Cups. Oke. Pesan malaikat atau pesan angel. Eight of Swords. Malaikat itu bahasa Inggrisnya angel, guys. Pernah ditanyain angel itu apa sih, Ce? Ya, pernah kan dulu ada orang yang nyeletuk kayak gitu. Angel itu sama dengan malaikat, guys. Ya. Jadi angel itu pengertian dari bahasa Inggrisnya. Ya, seperti demikian. Oke, Ace of Pentacles dan Queen of Wands. Thank you untuk kartunya buat Gemini. Ini bottom of the deck-nya ya. Oke. Gemini, energinya perihal terkait tentang pesan malaikat atau pesan angel untuk kamu di bulan Mei 2022. Oke. Semakin kemari saya ngelihat memang semakin rezeki kamu ini semakin luas ya, Gemini ya. Saya kan selalu bilang ya, kalau rezeki Gemini ini rata-rata bagus. Bukan saya sengaja bagus-bagusin, emang dari energinya juga bagus ya. Bukan karena saya zodiak Gemini saya bagus-bagusin, zodiak saya Pisces guys ya. Jadi bukan Gemini. Karena pernah ada yang nyeletuk, Cece mungkin karena zodiak Gemini kali makanya bagus-bagusin Gemini. Enggak. Zodiak saya Pisces. Jadi memang kartu yang keluar ya udah saya bacakan, masa saya bacanya berbeda. Ya, nggak sesuai dengan energi. Kan nggak mungkin. Nah, Gemini, saya ngeliat di sini tuh sebetulnya kamu nggak perlu khawatir ya soal estimasi rezeki ya, karena kamu itu tipe orang yang menurut saya itu bisa membawa diri kamu pada puncak kesuksesan. Karena apa? Karena dari hal-hal yang kamu lakukan, dari sikap yang kamu lakukan, bagaimana ketika kamu berperang ya, berperang ini maksudnya kayak perumpamaan, kayak gimana ya, kalau kita kan sama teman-teman yang lain kan, sama rekan yang lain kan, kita usahakan siapa nih yang bakal dipilih jadi jabatan manajer, siapa nih yang bakal dipilih jadi kepala admin. Nah seperti itu ya. Jadi memang terkadang tuh hal-hal semacam itu tuh kamu lebih diutamakan sih kalau saya lihat sama para atasan ya. Kalau kamu bekerja tuh atasan lebih menilai kamu itu, nilai value kamu itu lebih bagus ya, karena memang kamu itu punya kemampuan sih, kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan berpikir yang baik, dan tentu juga kamu juga memiliki kecerdasan dan kecermatan yang baik. Itu di mata para atasan kamu itu ya, istilahnya ya kamu itu pintar ya, kamu itu cerdik, kamu itu hebat Gemini. Dan saya senang ya dengan ibarat kata tuh ya, value keterampilan yang kamu punya ya, itu hebat loh.
Gak semua orang itu punya komunikasi yang baik, guys. Ada orang yang pintar tapi komunikasinya nihil, alias pemalu, pendiam. Nah, orang pemalu pendiam meskipun dia pintar ya buat apa? Gak bakal bisa kerja, susah. Ya, karena ketika bekerja itu kan kita kan harus ada komunikasi kan, karena nggak mungkin kita selamanya ngobrol sama rekan-rekan aja. Pasti kita juga ngobrol dengan klien atau mungkin para bos-bos besar yang bakal datang ke perusahaan tersebut. Nah, seperti itu Gemini. Nah, makanya value dari komunikasi kamu itu baik, ya. Itu yang menjadi nilai plus, nilai tambah dari kamu juga. Oke, kalau yang dagang gimana, Ce? Yang dagang juga sama, ya. Ada pembaharuan rezeki untuk kamu. Jadi rezeki kamu ini pelan-pelan ini semakin naik juga ya bagi yang berdagang. Yang dimana ketika kamu berbisnis ini ada aja bala bantuan yang datang. Entah kenapa sih. Saya ngeliat kamu sempat drop ya di sini nih terkait penghasilan kamu menurun atau mungkin dari customer kok nggak belanja lagi atau mungkin tiba-tiba toko jadi sepi dan sebagainya. Ternyata setelah kamu mengalami hal pahit seperti itu, seperti ujian ya, ada kalanya sebelumnya. Nah, pelan-pelan kamu mulai keangkat nih, ya, karena kamu orangnya nggak mungkin berdiam diri ya. Karena yang saya suka tuh kamu mampu untuk bersikap bertarung, itu yang saya lihat. Yang dimana ketika kamu bertarung di sini tuh kayak saya lihat itu pengorbanan ya, kecermatan kamu dalam berpikir. Jadi kayak kamu ubah nih konsepnya. Kenapa nih bisa sepi? Apakah karena makanannya atau mungkin karena mahal atau tempatnya nggak sesuai dengan lokasi, kurang strategis, kok marketnya nggak cocok? Nah itu. Jadi kamu kayak cari tahu ya di situ. Dan perlahan-lahan ketika kamu melakukan trial error dalam hidup kamu, nah bagi kamu yang berbisnis pun pelan-pelan itu kamu menemukan titik terang, kamu menemukan titik puncaknya sampai pada akhirnya Tuhan itu kasihan dan bantu kamu. Tuhan melihat bahwa kamu ini ya penuh perjuangan di situ ya. Jadi Tuhan mungkin menurunkan seseorang untuk membantu kamu, entah siapapun itu, entah bantuannya dari pinjaman uang, kita kan nggak ada yang tahu ya bantuan itu dari apa aja Gemini, atau mungkin bantuan dari cara orang itu memberikan pendapat untuk kamu ya. Misalnya nih ada yang salah tapi kamu bingung kesalahan dalam bisnis kamu itu apa ya, mungkin tiba-tiba aja ada orang datang nggak dikenal tiba-tiba nyeletuk. Nah itu yang bisa mengubah cara pandang kamu dan itu bisa mengubah cara berpikir kamu, seperti itu Gemini ya. Jadi ya kalau soal rezeki sih aku ngeliat nggak masalah ya, karena dari perjuangan kamu itu juga itu yang ngebuat rezeki kamu itu semakin banyak Gemini. Saya doakan sih semoga di sini kamu bisa berhasil, kamu bisa berjaya ya. Jadi pesan malaikatnya ini kamu itu nggak perlu takut. Angel bilang kamu nggak perlu takut karena kamu itu mempunyai kemampuan yang mumpuni, kamu itu hebat. Angel bilang itu ya, walaupun diterpa ujian kamu itu tipe orang yang bisa bangkit dan nggak mungkin kamu selamanya di bawah ya. Kita lihat ya pesan Angel buat Gemini terkait situasi dan keadaan kamu saat ini. Apa sih yang ingin Angel sampaikan buat Gemini? Oke, di sini flower power ya. Oh, kamu itu tipe orang yang bisa menenangkan diri meski di dalam keadaan down atau frustasi. Jadi gini ya, ketika kamu frustasi atau down, kamu itu tipe orang yaudah cari angin keluar atau mungkin ke tempat-tempat alam tuh, kamu tarik napas, buang napas. Nah ketika di tempat tenang itu ya, ketika beban kamu hilang, baru tuh kamu bisa berpikir gimana sih caranya nih bisa keluar dari situasi ini. Nah itu karena kamu tipe orang yang bisa mengatur rasa frustasi atau stres kamu Gemini, itu Tuhan bilang. Dan di sini Tuhan juga mau bilang patience please ya, karena kamu orangnya penyabar. Ketika dihadapkan suatu masalah, udah kamu orang yang sabar, bisa menangani rasa frustasi kamu ya. Jadi itu yang ngebuat kamu itu bisa keluar dari titik masalah tersebut. Karena orang kalau lagi stres pasti kan pusing kamu, tapi kalau kamu enggak, bisa bawa dengan enjoy, makanya kamu lebih cepat keluar dari situasi tersebut. Makanya di sini tuh Angie bilang ya kamu luar biasa
Ya, itu aja untuk kamu. Semoga resonate. Kalau resonate, jangan lupa ya komen di bawah. Lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.